Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Silviana Februari, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Kepuasan dan Rasionalitas Konsumen Muslim. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, dimulai dari saya, Melinda Oktaviani, dan di sebelah kiri saya, Vidya Arya Pratama, dan selanjutnya, Lailisa Firdesari. untuk pembahasan pertama tentang kepuasan konsumen muslim. Kepuasan konsumen muslim. Dalam ekonomi konvensional, dikenal teori bahwa manusia membutuhkan suatu barang karena adanya nilai harga yang berguna atau utility. Dikatakan suatu barang bernilai harga dan berguna karena dapat memenuhi kebutuhan manusia, seperti beras, mempunyai nilai harga yang tinggi dalam sebagian masyarakat Indonesia, karena dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti kebutuhan makan. Di samping itu, beras merupakan sumber daya yang terbatas, dapat diperoleh di tempat tertentu seperti di pasar, di toko, atau lain-lainnya. Dengan keterbatasan tersebut yang menjadikannya mempunyai nilai harga, sehingga untuk mengadakan beras itu sendiri banyak lapangan pekerjaan yang harus diupayakan, seperti perlunya petani, pedagang, pengusaha gilingan, perusahaan angkutan, perusahaan pembuatan alat pertanian, perusahaan pembuatan pupuk, dan lain sebagainya. Semuanya itu menggambarkan betapa tidak mudahnya mendapatkan komoditi tersebut. Untuk mengukur nilai kegunaan suatu barang, menurut Syahrudin ada dua aliran. Yang pertama, beranggapan bahwa semakin tinggi nilai barang, semakin tinggi angka yang diberikan terhadap barang tersebut. Yang kedua, beranggapan bahwa nilai suatu benda yang dibutuhkan tidak dapat diukur dengan angka atau ordinal utility. Selanjutnya akan dijelaskan lagi kepada Mbak Firda. Menurut ekonomi Islam, konsumen adalah memenuhi kebutuhannya cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum. Kecenderungan memiliki ditentukan oleh kebutuhan dan keinginan. Bila yang diinginkan itu suatu kebutuhan, maka akan menghasilkan manfaat dan kepuasan. Namun juga pemilihan barang yang didasarkan atas kebutuhan semata tanpa keinginan akan mendapatkan manfaat saja. Bahwa kepuasan konsumen menurut ekonomi Islam berkaitan erat dengan kebutuhan, keinginan, maslahat, manfaat, berkah, dan keyakinan. Sebab dalam Islam kebutuhan makan bukan saja untuk mengenyangkan perut dan menghilangkan lapar semata, tetapi lebih jauh dari itu. Tujuan makan supaya badan sehat, akal berjalan, fisik bisa beraktivitas, maka barang yang dimakan juga tidak boleh hal yang diharamkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vidya. selanjutnya adalah rasionalitas konsumen muslim. Yang dimaksud dengan rasionalitas dalam teori ekonomi konvensional adalah bila konsumen dapat memperoleh kebutuhan barang sebanyak mungkin sesuai dengan anggarannya. Akan tetapi, konsep rasionalitas dalam teori ekonomi Islam, seorang konsumen harus mempertimbangkan nilai moral yang menurut ekonomi konvensional berada di luar ekonomi. Dalam ekonomi Islam, selalu menaruh perhatian pada maslahah sebagai tahapan dalam mencapai tujuan ekonomi, yaitu falah. Konsumen muslim tidak hanya mempertimbangkan manfaat dari barang yang akan dikonsumsi, tetapi juga kandungan berkah. Maka, tujuan konsumen muslim adalah memaksimalkan maslahah, baik manfaat maupun berkah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.